Ada nggak sih di antara kalian yang nggak pernah berbincang dengan orang lain? Semua pasti pernah dong. Nah, aktivitas perbincangan tersebut dalam kajian sosiologi dikenal sebagai interaksi sosial, di mana terdapat hubungan timbal balik yang terjadi dalam aksi dan juga reaksi. Seperti saat Budi yang bertanya kepada Ani tentang bagaimana kabarnya hari ini, kemudian dijawab oleh Ani dengan kabarku baik. Budi yang bertanya disebut aksi dan Ania menjawab disebut reaksi. Lalu, bagaimana dengan Bima yang menelpon seseorang tetapi tidak ada jawaban? Interaksi sosial juga mempunyai ciri-ciri loh. Apa kalian tahu apa saja ciri-cirinya? Interaksi sosial harus dilakukan minimal oleh 2 orang atau lebih. Seperti 2 orang yang bercengkrama di rumah disebut dengan interaksi individu antar individu. Interaksi juga bisa dilakukan oleh individu dengan kelompok. Contohnya seperti seorang guru yang bertanya kepada muridnya, yang kemudian dijawab oleh muridnya secara bersamaan. Terdapat juga interaksi yang dilakukan oleh kelompok dengan kelompok, seperti pertandingan futsal antara kelas 7A dan 7B. Ciri selanjutnya yaitu memiliki simbol. Salah satunya dengan bahasa. Dengan bahasa yang sama, kita dapat mengerti apa yang orang lain katakan. Tetapi, ketika kita berlibur dan tidak memahami bahasa di negara tersebut, maka proses interaksi tidak akan terjadi. Ciri-ciri selanjutnya yaitu adanya dimensi waktu. Dimensi waktu dimaksudkan interaksi mengacu pada kondisi waktu seperti masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Ciri terakhir saat terjadi interaksi yaitu pasti memiliki tujuan yang akan dicapai. Contohnya seperti seorang dokter yang menanyakan keluhan kepada pasiennya agar dokter tersebut dapat menyembuhkan penyakit yang diderita oleh pasiennya. Interaksi sosial terjadi ketika memenuhi 2 syarat, yaitu adanya kontak sosial dan komunikasi. Kontak sosial merupakan cara masyarakat melakukan interaksi. Kontak sosial dibagi menjadi primer dan sekunder. Primer merupakan interaksi yang dilakukan secara tatap muka dan secara langsung, seperti 2 orang yang sedang mengobrol bersama secara bertatapan, sedangkan sekunder merupakan interaksi menggunakan bantuan media. Contohnya seperti Budi yang sedang berbicara dengan teman yang jauh menggunakan telepon. Telepon di sini merupakan medianya. Komunikasi merupakan cara kita menyampaikan pesan kepada orang lain. Komunikasi ini dibagi menjadi verbal dan nonverbal. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.